ada 10 tanda orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah. Kalau 10 ini ada, maka berarti takut kita itu benar. Ya. Yang pertama, orang yang takut kepada Allah, maka dia akan menjaga lisannya untuk tidak melanggar Allah, untuk tidak dimurkai sama Allah. Dia tidak akan bicara cabul, dia tidak akan bicara bohong, dia tidak akan bicara yang memfitnah orang lain. Ya. Dia akan hati-hati dengan ucapannya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ya. Maka akan hati-hati dia mengendalikan lisannya. Kenapa? Karena kebanyakan manusia masuk neraka sebabnya adalah lisannya. Yang kedua, dia akan menjaga kalbunya. Nah, itu akan menjaga kalbunya untuk tidak dendam, dengki, hasud, suudon, ya, sehingga dia amankan kalbu, dia jaga kalbunya. Ya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Setiap manusia akan menghadap Allah, sudah enggak ada arti lagi harta dan anak, masing-masing akan membawa kalbu yang selamat ini. Selamat dari kemusyrikan, selamat dari bid'ah, selamat dari keinginan-keinginan yang negatif, yang buruk, hawa nafsu dan sebagainya itu. Kemudian yang ketiga, dia akan menjaga perutnya supaya tidak makan kecuali halal, tidak minum kecuali halal, ya, sehingga tubuhnya terbangun dari yang halal. Menjaga perutnya, jangan asal makan. Kalau makan bacalah bismillah dan jangan bersentuhan dengan yang haram. Kemudian yang keempat, dia akan menjaga matanya untuk tidak melihat yang haram. Mata ini juga perlu dikendalikan supaya dia tidak liar. Ya. Kemudian yang kelima, dia harus menjaga kakinya supaya tidak melangkah ke nightclub, ke tempat-tempat maksiat. Ya, kaki ini pun harus dikendalikan juga. Kemudian yang keenam, dia harus menjaga tangannya supaya tidak mengambil hak orang lain, supaya tidak korupsi, supaya tidak zalim sama orang lain, menyakiti orang lain dengan tangannya itu. Tidak mencuri dan mengambil hak orang lain. Yang ketujuh, dia akan menjaga keikhlasannya dalam semua aspek kehidupan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Menjaga keikhlasan ini adalah puncak dari semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia, karena itulah yang paling sulit, ya, menjaga keikhlasan ini. Yang kedelapan, dia terus berbuat baik dan takut kalau tidak diterima. Makanya kalau habis sholat yang wajib, maka dia sholat ba'diyah, atau sebelum sholat yang wajib dia sholat qobliyah. Ya, paling tidak menjaga 12 rakaat qobliyah ba'diyah, 2 rakaat sebelum subuh, sebelum sholat subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, jadi berapa? 8, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Jadi berapa? 12. Itu supaya dijaga ibadah sunnah qobliyah dan ba'diyah, sehingga mencapai 29 rakaat membaca Al-Fatihahnya. Seperti dalam surah Al-Fatihah itu kan ada 29 kata, ya. Sepertinya kalau kita salat yang wajib itu kan 17 ditambah 12 jadi berapa? 29. Itulah rahasia Al-Fatihah. Ya, supaya kita menjaga yang wajib 17 ditambah dengan yang sunnah berapa? 12. Sehingga berapa? 29 kata. Itu ada kitab katakan oleh Syekh Ibrahim Duwaish terhadap rahasia Al-Fatihah. Di situ isyarat, ya, supaya kita menjaga salat yang wajib maupun yang sunnah. Nah, ini satu kehati-hatian. Ya. Kalau seandainya
amal wajib yang nggak diterima oleh Allah, masih ada cadangan amal sunnahnya seperti itu. Kemudian yang kesembilan, menghindari dari segala kehinaan dan dosa, ya, dari pelaku menyimpang, karena itu adalah racun kehidupan. Jadi sebenarnya yang bikin hidup ini kacau itu apa? Dosa. Dosa itu adalah racun kehidupan. Kalau hidup kita ingin tidak teracuni, ya udah, jaga dari segala jenis macam dosa itu. Karena dosa itu adalah racun kehidupan. Nah, kemudian yang ke-10, yang terakhir, belajarlah rasa takut itu dari para nabi, para sahabat, dan orang-orang yang soleh, betapa mereka dalam rasa takutnya itu mengandung nilai ibadah yang sangat tinggi, sehingga mendorong untuk berbuat kebaikan dan berhati-hati untuk tidak terjerumus ke dalam pelanggaran-pelanggaran ataupun larangan-larangan Allah. Itulah 10 hal yang penting untuk kita ingatkan supaya kita menjadi manusia yang rasa takut kepada Allahnya itu utuh, ya, dan dibangun di atas dasar ibadah, bukan sekedar takut saja yang nggak ada nilainya, tapi takut yang dibangun di atas ibadah, sehingga takut kita itu berharga, ya, berpahala seperti itu.